Ada cerita dari cowok namanya Rian. Dia itu umur 25 tahun dan dia tinggal di Jakarta. Rian ini punya pacar namanya Maya. Umurnya 25 tahun juga. Dan Maya ini indigo Maya ini punya ilmu yang bisa nyembuhin orang dari hal mistis. Tapi ya yang masalahnya gak besar banget lah. Jadi kayak kalau misalnya ada orang ketempelan, terus dia bisa ngebuang arwah itu. Cuma sebatas gitu-gitu doang. Tapi ngebantuin gitu ya. iya. Dari awal pacaran pun juga Rian tahu kalau Maya tuh punya dalam tanda kutip bakat inilah. Dan Rian itu tapi gak bisa lihat makhluk halus sama sekali. Ditambah dia tuh sangat acuh sama hal mistis kayak gini loh. Kayak skeptis banget gitu. Sebenarnya dia tuh sangat menghargai dan maklum banget kalau misalnya pacarnya punya kelebihan. Tapi kalau misalnya Maya tuh udah kayak rada berlebihan atau kayak lagi jalan kemana, terus si Maya bilang di sini ada sesuatu, di sana ada sesuatu gitu. Nah si Rian nih kayak risih banget gitu loh rasanya. Dan Maya tuh tahu karena udah pernah diobrolin. Sampai pada akhirnya mereka berdua sepakat kalau misalnya mereka berdua nggak akan pernah ngebahas tentang hal mistis. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pacaran sampai nikah. Dan Rian tuh udah sangat terbiasa lah akhirnya hidup dan tinggal sama pasangannya indigo ini. Padahal ya yang tadi gue bilang kan, Rian kan udah acuh banget dan kesel banget kalau misalnya ada hal yang berbau mistis kan. Tapi karena mereka udah bersepakat nggak pernah ngebahas hal itu, akhirnya juga Rian tidak merasa terganggu akan punya pasangan yang indigo. Sampai ada di suatu waktu Rian ini dengar kalau keluarga Maya ini ada masalah. Si Maya ini bener-bener seminggu full tuh kayak ngurusin keluarganya ini banget lah, dari sore sampai malam. Padahal si Maya ini ibu rumah tangga aja gitu Nat. Sebelum ada masalah ini nih ya, kalau misalnya si Rian pulang kantor selalu lihat Maya di rumah. Tapi kan ada masalah ini, akhirnya setiap Rian pulang kantor tuh selama seminggu tuh dia nggak ngeliat Maya di rumah gitu loh. Tapi ini masalahnya masalah mistis gitu May. Makanya si Maya bantuin. Nah Rian tuh rada kesel juga akan hal ini, kenapa gue ditinggalin mulu gitu kan. Karena setiap Rian nanya, kamu tuh ngurusin apa sih gitu. Maya tuh selalu jawab kayak biasalah gitu. Nah maksud tuh biasanya tuh nggak spesifik dia biasa apa gitu kan. Lama-lama karena si Rian ini dari awal nanya sampai detik itu juga si Maya cuma jawab biasa-biasa masalahnya, ya Rian kesel gitu. Akhirnya Rian maksa nih, bener-bener nanya banget ke Maya kayak sebenarnya masalahnya tuh apa sih gitu. Sampai selama seminggu full dari sore sampai malam Maya tuh ninggalin Rian mulu gitu. Dan akhirnya si Maya ini ngomong dan ceritalah sebenarnya masalah apa yang diurusin sama Maya ini. Jadi ternyata ada salah satu keluarganya Maya, tantenya tuh sakit. Pas diusut-usut ternyata sakitnya tuh kayak bukan sakit biasa gitu Nat. Kayak tuh ada indikasi kayaknya sakitnya tuh karena berbau mistis gitu loh. Karena juga pas si tantenya Maya ini dibawa ke rumah sakit pun juga setelah observasi panjang, ke rumah sakitnya tuh bilang kalau misalnya tantenya ini nggak kenapa-napa gitu loh. Berarti secara medis emang nggak bisa disembuhin gitu ya? Iya benar. Oke. Tantenya Maya ini udah seminggu lebih lah sakit dan nggak tahu penyebabnya apa. Badannya tuh suka panas dan tiap malam tuh juga si tantenya Maya nih suka ngerota-rota sendiri dan teriak-teriak sendiri gitu. Keluarga Maya tuh bener-bener minta tolong banget lah ke Maya buat nyembuhin tantenya ini. Kita sebut aja tantenya Tante Sinta ya namanya. Keluarga Tante Sinta nih minta tolong banget ke Maya buat nyembuhin Tante Sinta, karena kan ya semua keluarga tahu kalau misalnya Maya nih indigo. Ya makanya si keluarganya Maya ini minta bantuan banget lah sama Maya kan. Awalnya si Maya bener-bener gak mau Nat. Bukan berarti dia gak sayang sama keluarganya ya, tapi ya Maya tuh sadar kalau misalnya Maya ngebantuin keluarganya, pasti Rian bakal kesel banget kan. Iya benar-benar, karena emang Rian gak suka kan ngelihat istrinya kayak gitu kan. Iya benar. Maya ingat banget lah, bener kata lebih kayak Rian tuh gak suka banget kalau misalnya Maya tuh masuk lagi ke dunia kayak gini. Ditambah lagi dia ngebantuin keluarganya, mau gak mau harusnya Maya cerita dong ke Rian. Tapi kan Rian bilang dia gak mau ngebahas sama sekali masalah mistis kan. Makanya si Maya bilang biasalah gitu ya. Iya benar. Oke. Sampai pada akhirnya lama-lama keluarga Tante Sinta nih begging banget ke Maya. Akhirnya Maya luluh dan terpaksa buat ngebantuin si Tante Sinta ini. Dengar Maya ngebantuin keluarganya buat sembuhin hal mistis ini, si Rian tuh bener-bener kesel banget. Rian tuh bilang ke Maya kayak jangan ngurusin ini lagi, karena Rian takut kalau misalnya Maya jalan lebih jauh lagi kayak akan ada hal buruk yang menimpa Maya. Tapi ya Maya nggak bisa mundur karena kan dia udah ngebantuin keluarga hampir seminggu. Masa tiba-tiba Maya hilang gitu aja kan. Ditambah ini juga keluarga Maya sendiri, dan Maya sadar ini tuh yang bisa ngebantu cuma Maya doang. Dan Maya tahu ini nggak bisa disembunyiin secara medis soalnya kan. Rian tuh kesel banget sebenarnya dengar istrinya berurusan sama hal mistis sampai sejauh ini. Tapi dia juga nggak bisa apa-apa. Dia ngelarang salah, tapi dia ngebiarin Maya ngurusin hal ini pun juga dia nggak mau. Akhirnya mereka berdua cekcok banget lah. Rian tuh ngomong, aku tahu kamu indigo Mai,
Tapi kamu kan belum pernah ngelawan atau nyembuhin orang yang kena kiriman separah ini kan? Kalau misalnya kamu malah kenapa-napa gimana? Maya tuh baru kali ini ngomong sekenceng dan setinggi ini nadanya ke suaminya. Dia tuh ngomong, Rian, awalnya tuh aku juga gak mau berhubungan sama hal-hal kayak gini. Tapi kamu tahu gak apa yang aku temuin? Di setiap sudut rumah Tante Sinta, aku lihat tuh ada makhluk yang lagi gerogotin dia dan aku tahu itu sakit apa. Aku ngerasa ini langkah terakhir aku buat ngebantuin dan nyembuhin Tante Sinta. Rian langsung motong tuh omongan Maya, bilang kayak, terus taruhannya apa? Kalau misalnya kamu yang kalah ngelawan mereka gimana? Karena si Maya tuh udah kesel banget, Maya tuh langsung pergi dari rumah dan nangis gitu aja. Dan Rian pun juga gak mau ngejar, karena Rian tuh udah kesel dan capek banget kan. Udahlah, pas Maya cabut itu, ternyata Maya ke rumah Tante Sinta. Dan itu posisinya jam 1-an pagi. Pas Maya nyampe, ternyata Tante Sinta tuh kondisinya makin parah banget, Net. Tante Sinta tuh kayak makin kaku gitu badannya. Matanya tuh melotot ke atas dan gak ngedip sama sekali, bener-bener kayak gak bisa bergerak sama sekali lah. Serem banget. Buru-buru lah tuh, si Maya langsung nyuruh semua anggota keluarga yang ada di rumah Tante Sinta itu keluar dari kamar Tante Sinta dulu. Udahlah, tinggal berdua tuh, Tante Sinta sama Maya di kamar Tante Sinta ini. Maya langsung tuh naburin garam di setiap sudut kamar Tante Sinta, dan Tante Sinta langsung dikasih air yang udah didoain sama Maya. Hampir sekitar sampai jam 2-an pagi, Maya tuh bener-bener kayak ngelawan banget nih